Mari persilahkan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya saudara Randy Wikartiko dan Melania Gisa Riandaso Chandra, pada kesempatan ini, pada hari yang istimewa ini, saudara-saudari kita Randy dan Gisa akan saling meneguhkan janji kesetiaan mereka di hadapan Allah dan kita semua. Gereja ikut bergembira dan menerima kedua saudara kita ini dengan senang hati. Marilah kita mohon kepada Allah, sumber kasih yang sejati, agar berkenan memberkati mereka berdua. Kepada saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semua dalam perayaan ini. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan perkawinan suci ini yang akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan misteri agung cinta kasih Allah ini dengan hening sejenak, menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah supaya saudara-saudari kita ini dilayakkan untuk saling mengikat janji perkawinan dalam perayaan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menghendaki agar cinta kasih suami istri Kau kuduskan dan Kau berkati. Semoga kedua hamba-Mu Randy Dwi Kartiko dan Melania Gisa Riandaso Chandra yang telah Kau tuntun dalam perjalanan untuk saling mengasihi dan menyatukan diri ini, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayati dalam suka dan duka, agar mereka dapat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Digo dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akan persilakan. Dan keduanya menjadi satu damai. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali peristiwa setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dipersilakan. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya calon mempelai, Randy dan Lisa yang berbahagia. Upacara perkawinan yang kita langsungkan pada hari ini merupakan penundaan dari yang semestinya sudah dijadwalkan pada bulan April yang lalu. Oleh karena pandemi corona, maka segala macam program rencana yang baik sekalipun itu menjadi ambiar dan bubar berantakan. Maka kita semua menjadi maklum adanya corona ini tidak dapat dihindari. Maka kita mudah untuk dapat mengerti, memahami, menerima keadaan
di mana akhirnya perkawinan ini terpaksa harus dilaksanakan tidak semestinya dari yang direncanakan semula, yang pasti itu akan meriah dan pasti sungguh berbeda dengan kehadiran banyak orang. Kemarin ketika ini dekornya ini masang tanda-tandanya ini sudah dari hari apa yang lalu, baru Senin itu terus dipasang. Lalu orang itu mulai bertanya, duh, akan ada acara besar Rono. Kiranya di sini akan ada resepsi yang menghadirkan banyak orang. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu menjadi skandal yang akan disorot banyak orang, tidak membatasi jumlah dan mungkin juga tidak distancing Nah, maka saya jawab, yo memang akan dilaksanakan di situ dengan dekornya yang memang meriah dikirakan. Maka sekalipun kehadiran orang itu berkurang, toh nanti ada sedikit kemeriahan yang bisa kita ciptakan. Ingatlah bahwa kalian menikah di tahun 2020 bertepatan dengan marak-maraknya pandemi. Ini bisa dieling-eling. Menikah dalam keadaan yang serba darurat istilahnya. Karena mempersiapkan dan lama. Tapi bayangkan ada yang menikah itu ya kan harus dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Kemarin itu karena sudah terlanjur mengandung ono sing wis 7 sasi, ono nek sing arep pirang sasi, tak sebutno ya wong ora kenal. Ini gambaran ya ini sangat mendadak, mendesak, tidak mungkin tidak dilaksanakan. Nanti keburu lahir, anaknya lahir takon bapaknya ya repot. Maka ya dalam kondisi seperti itu kita laksanakan. Ini juga adalah kondisi keterpaksaan. Kita tidak ingin seperti ini. Sebenarnya ingin lebih besar, lebih meriah, tapi kondisi tidak memungkinkan kita menolong untuk supaya apa yang sudah tertunda akhirnya dapat dilaksanakan. Ini yang bisa kita pegang pertama, menikah dalam kondisi yang darurat, yang serba terbatas. Bisa dieling-eling, besok lek lakoni urip kudu kepiye. Kita dalam kondisi seperti ini kita tetap menjalankan itu. Ponakan saya itu ya akan nikah ning ketoke Agustus bulan besar. Ya muga-muga wis rada luwih mereda ya. Nek perlu aku yo ora kon. Tapi ya ini iso pengeling-eling. Yang kedua dari sabda Tuhan yang kalian pilih, ini semua mau menegaskan bahwa pria dan wanita ketika dipertemukan dan kemudian mengambil keputusan untuk menikah, masing-masing itu menjadi penolong bagi pasangannya. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian, memang seakan-akan yang menjadi penolong itu adalah pihak perempuan. Perempuan diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong bagi laki-laki, tetapi sesungguhnya pasti berlaku timbal balik, yaitu bahwa masing-masing dipanggil untuk menjadi penolong, berani menjadi istrinya, berani menjadi suaminya, berani mengambil dia menjadi istri, berani diterima menjadi istri atau memanggil atau menerima dia sebagai suami. Berarti masing-masing harus memiliki ketetapan, keyakinan dan niat bahwa dirinya harus bisa menjadi penolong bagi pasangannya untuk mengalami kebahagiaan lahir batin. Ada kalanya suami yang akan menjadi penolong bagi istri. Ada kalanya, ada saatnya di mana istri itu harus menjadi penolong, saling menjadi penolong bagi pasangannya untuk meraih kebahagiaan bersama dalam membangun keluarga. Sedangkan bacaan Injil yang kita dengar tadi mau menegaskan bahwa perkawinan Katolik itu berlaku seumur hidup sampai batas usia salah satu atau salah duanya. Kalau begitu berarti tidak boleh cerai. Masalah apapun, sebesar apapun itu nggak ada alasan dalam gereja Katolik untuk menceraikan pasangannya. Suami gugat cerai istri atau istri gugat cerai suami, itu tidak ada perceraian dalam perkawinan
Selain tidak ada perceraian juga berada di satu dengan satu, tidak boleh lalu poligami, mencari lebih dari satu, itu juga tidak boleh. Jadi perkawinan Katolik itu abot. Nah, orang wani ojo wani-wani. Nek pancen wani ya siap menanggung segala resiko perjuangan hidup. Nah, maka ini harus. Dan dalam perkawinan Katolik menikah di gereja, ini gereja lama sebelumnya itu di sini gerejanya, lalu baru nanti belum selesai masih dibongkar bangunannya. Nah ini yang berarti juga selain tidak terceraikan, tidak dapat diputus, ada suatu perjuangan terus menerus sampai batas usia. Tidak harus dua-duanya itu menjadi Katolik, menikah di gereja Katolik, tidak harus menjadi Katolik. Ada loh yang nyusok-nyusok mau jadi Katolik dan bisa menikah. Setelah menikah lah 2 tahun anaknya lahir lah bisa berangkat, terus sing lanang wis sing tadi nyusok-nyusok jadi Katolik terus berantakan boleh liyane meneh. Akhirnya yang bisa itu ada. Itu sangat menjadikan berkhianat dengan janji setia. Maka banyak contoh bagaimana menikah berbeda keyakinan justru sangat lebih bahagia daripada yang sama-sama Katolik. Karena apa? Karena ternyata masing-masing dikuasai, justru dipenuhi oleh keinginan untuk menghargai keyakinan keimanan pasangannya. Maka keluarga itu menjadi rukun dan bahagia. Ini yang pengurus masjid yang ini yang kelihatan tokoh yang begini. Ini pengurusnya itu ya sama, yang perempuan aktif di gereja, yang laki ya aktif di situ. Nengrukunin aja rajin memberi makan. Lalu Idul Fitri bukannya kami yang datang ke sana, ya pak itu malah jangan kupat dan opor itu malah lupa aja, pak pengurus. Ternyata ya bisa, jangan kalah. Karena itu justru didorong oleh dasar perbedaan ini, kalian bersemangat mewujudkan kerukunan, saling pengertian, saling menghargai, menghormati. Tidak usah ngancing-ngancing perbedaan, terus begitu dewi-dewi ya ben diyakini dewi-dewi dengan cara ini. Kabeh dadi wong apik, sok ya mlebu swarga. Apa dadi Katolik ora dadi wong apik, mah orang mlebu swarga. Maka menjadi orang baik. Kok Katolik ya dengan keyakinannya, yang Muslim dengan keyakinannya itu untuk menjadi orang baik supaya pintu surga tidak tertutup. Dan memilih pasangan hidup itu tidak seperti memilih barang. Kalau memilih barang, beli sepatu cocok bisa ganti buku meneh memilih. Tetapi kalau memilih pasangan hidup, wis kadung dipilih, disahkan ya ora iso gonta-ganti. Untuk seumur-umur mbok arep carane ngedan akhire minggat umpamane, tetep itu melekat pada dirinya. Dia pernah menikah. Mungkin masih sah atau tidak. Di ora itu melekat pada diri. Nek sepatu wis ra dino ya wis ora melekat. Kok ora cocok kanggo milih ngenehi gede. Ya sudah. Jaluk meneh apa itu meneh bisa ibu nek barang. Tapi kalau pasangan hidup itu aja main-main. Kalian itu saya pikir sudah tidak muda lagi, karena kita terus lansia itu orang ya. Ini nggak jauh Surabaya yang kaya hidup banggangan nom ya, berong selama tahun. Musim kemarin kita malah kurang sasi kurang 21 kurang sasi. Karena ya izin tambahan. Sudah ini saya pikir wes pikirannya wong dewasa, orang pikirannya wong terpeksa, orang yang mergo wis sakit dewasa, pikirannya juga terpeksa nikah, itu ya orang. Ini hasil pikiran yang dewasa. Maka pikiran dewasa ini ojo nganti disin-sin wong nikah cukup dewasa dan pikiran dewasa ya sing apik-apik. Ciptakan keluarga yang subur, damai. Dan itu harapan kita semua. Amin toh? Maka mari kita lanjutkan pada pernikahan ini nanti di perkawinan.
mempelai silakan berdiri. Randy Dwi Kartiko dan Melania Disarian Dasu Chandra yang berbahagia. Kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Silakan. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling meneguhkan janji kesetiaan kami. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan sepenuhnya, saya selaku pelayan gereja meneruskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan di hadapan Anda sekalian keikhlasan kedua mempelai. Para saksi saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Agak ke belakang aja nggak apa-apa, supaya distancing. Mundur aja, mundur aja. Aku nak lewat jalan ya. Baik. Randy Dwi Kartiko, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya sedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Ya, saya sedia. Melania Disarian Dasu Chandra, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang-orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Randy Dwi Kartiko dan Melania Disarian Dasu Chandra ini. Saya persilahkan calon mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, saya persilahkan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kepada Di hadapan Allah, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Randy Dwi Kartiko memilih engkau, Melania Disarian Dasu Chandra, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mengasihimu, saya mau mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya Melania Disarian Dasu Chandra memilih engkau Randy Dwi Kartiko menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah.
Semoga pemberkatan ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah dengan kerajaan manusia. Berikut kita mohon berkat Tuhan untuk berdua mulai. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mengurangkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu dengan mengangkat perkawinan sebagai sakramen. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri sebagai lambang kasih sejati antara Kristus dan gereja-Mu. Oleh karena itu kami mohon ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam nama-Mu. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga yang bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa yang penuh kasih, pandanglah mempelai dengan rela mempelai wanita ini. Semoga rahmat cinta kasih dan damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, serta menciptakan suasana akrab dan damai dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Berkatilah pula mempelai pria ini. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak serta penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga dan melibatkan diri dalam hidup bermasyarakat. Bapa yang penuh kasih sayang, semoga mereka tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam perkawinan ini. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan sebagai bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam hidup sehari-hari. Semoga mereka Kau berkati dengan keturunan dan berbahagia karena dapat melihat anak cucu mereka. Dan telah perkenankanlah mereka memasuki hidup bahagia abadi dalam keluarga kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita melanjutkan dengan pemberkatan Injil. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Terhadap Rendi Kartiko, kenakanlah cincin ini ke jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepadanya. Melania Disa Riandasu Chandra, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan-Mu kepadanya. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Masih berhadapan suka. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah berseri dan penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini
menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Mau cium? Kan apa orang? Anak bentuk foto. Nah itu. Kapan? Nah, ya. Kita lanjutkan dengan doa restu pada orang tua yang terpaksa. Randy, Kartiko, dan Melania bisa Rian dan Chandra. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian, pada saat yang bahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Persilakan. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan penyerahan kitab suci, salib dan rosario dan benda-benda rohani. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario serta benda-benda rohani ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Seperti Tuhan untuk mendapatkan doa yang tiada putus. Sehingga kalian dapat belajar dari Bunda yang selalu setia dalam hidup. Kita lanjutkan dengan penandatanganan dokumen perkawinan. Dipersilakan.
Terima kasih.